Halo Sobat Value Investor sekalian. Ya, kembali lagi. Kali ini kita akan mengupas tentang pertanyaan yang sering saya ditanya waktu lagi diskusi, memberikan seminar diskusi, saya lagi ditanya, beli dengan perusahaan PBV rendah, apakah aman dari kerugian jika perusahaan ini dilikuidasi? Saya selalu menjawab, secara teori di buku, iya aman. Secara teori di buku ya. Karena kita masih ada sisa aset dari dipotong dengan liabilitas perusahaan itu dan dibagi. Dan memang kalau kita beli PBV rendah, artinya kita masih dapat lebih di kan PBV kalau di bawah satu kan kita masih dapat lebih daripada ekuitas perusahaan itu. Cuman secara yang saya bisa jawab secara buku iya aman gitu secara buku. Tapi kalau secara di lapangan yang kejadian ya kita tahu sendiri, sepengetahuan saya owner mayoritas perusahaan kalau umpamanya cuma kayak cuma batuk-batuk doang, susah di batuk-batuk doang, itu perusahaan itu maksudnya bukan bukan krisis yang susah, dia nggak bakal likuidasi perusahaannya. Jadi kebanyakan itu owner itu selalu berjuang sampai titik darah penghabisan. Ya, selalu berjuang sampai titik darah penghabisan dahulu. Kalau sudah mentok baru dilikuidasi. Nah, pada saat posisi dia sudah mentok itu bisa dibilang hampir sama dengan ekuitas udah hampir nol atau mungkin bahkan udah negatif. Perkembangannya seperti itu. Dan mungkin waktu kita beli perusahaan itu mungkin ekuitasnya masih positif gede dan berjalan waktu beberapa tahun ternyata rugi-rugi terus dan ternyata modal ekuitasnya itu habis dan perusahaan bangkrut dan kita nggak kebagian apa-apa. Nah itu yang setahu saya kalau perusahaan di likuiditas selalu kejadiannya seperti itu, selalu seperti itu. Terus ada lagi dengan kenyataan ini pasti ada yang bertanya lagi pada kita. Lah, terus buat apa dong kita beli dengan PBV yang murah? Ada yang bertanya seperti itu. Jawaban saya jawaban saya selalu saya bilang iya. Kita beli dengan PBV murah, mungkin kalau dari risk likuidasi kita memang nggak bisa hilangkan itu. Tapi kalau dari sisi sisi dari ada aksi korporasi, jangan lupa perusahaan yang kalau lagi krisis banget dia kan owner masih ada kesempatan untuk menjual perusahaan itu. Nah, waktu dia menjual perusahaan itu kan pasti dia memvaluasi itu seperti kayak kita valuasi perusahaannya itu, ya. Jadi asetnya itu berapa, nilai asetnya itu semua divaluasi, tanah-tanah mungkin yang udah dari berapa puluh tahun lalu dia beli, yang dia catat buku dengan harga sekian, dia itu pasti divaluasi dengan harga sekarang kan. Ya memang di samping ada push juga bilang memang ini perusahaan udah sakit gitu loh. Lu kalau mau jual mungkin dengan harga lebih murah dikit, tapi setidaknya kalau kita udah beli dengan valuasi di bawah PV 0,5 atau di bawah itu gitu ya. Kita udah margin safety. Jadi kita aman di sananya. Jadi memang kita membeli perusahaan yang di PBV di bawah satu di bawah 0,5 itu nggak menjamin kalau memang dilikuidasi kita nggak rugi, itu nggak menjamin benar. Tapi kita di sini menjamin kalau besok-besok owner ada aksi korporasi atau mungkin kayak tadi contoh aksi korporasi ya, atau mungkin dia ada contoh untuk beli aset atau jual aset dia, contoh kayak perusahaan yang punya aset tanah banyak, ya, dia jual, ternyata dijual di aset tanahnya ini dicatat anggaplah 1.000 perak gitu di bukunya. Tapi karena kita beli dengan 0,5, it mean kita membayar aset tanah itu cuma dengan 500 perak. Nah, seandainya kalau dia menjual di harga 600, kita kan masih untung 100. Nangkep ya? Kita masih untung 100 gitu loh. Nah, tapi bagaimana kalau kita beli di harga 1.000 satu, PBV 1 1.000 gitu ya. PBV 1 di harga 1.000 juga. Kita berarti udah rugi 600 ya. Nah, begitu juga kalau perusahaan ini mau perusahaan yang lagi sehat, yang lagi ekspansi dan mau membeli aset baru. Contohnya beli aset tanah kembali. Cash perusahaan itu kalau kita beli dengan anggap contoh kita beli PBV 0,5, berarti setiap 1.000 cash on hand perusahaan itu kita tebus dengan 500 perak harga yang kita beli. Nah, seandainya kalau perusahaan itu membeli aset tanah atau aset apa aja dengan harga lebih mahal daripada harga pasarannya, kita masih ada most 50% nih. Contoh, dia beli tanah pasaran, anggaplah tanah yang dia beli itu anggaplah harganya anggaplah harganya 500 perak tanah yang dia beli. Tapi ternyata
sorry, 500 perak itu harga pasarnya gitu, yang kejadian, yang banyak kejadian di kiri kanannya. Tapi perusahaan itu berani beli mahal dengan harga 700 atau 800 perak dengan pakai uang tunai bayar ke sana, ya. Uang tunai dia bayar ke sana, eh setelah dia bayar ke sana kan otomatis berarti dengan 1.000 tadi berkurang dong, berkurang jadi sisa 300, tapi jangan sisa 300, tapi kita nggak rugi karena kita beli MOS dengan MOS 50%, ya. Dari setiap 1.000 perak cash on hand-nya, kita cuma tebus 500 perak gitu. Jadi seperti itu. Jadi yang saya mau tekankan di sini, memang kita beli dengan PBV 0,5 ke bawah itu mungkin memang nggak menjamin kita dari kerugian likuidasi, ya. Apalagi kalau memang perusahaan itu sudah mulai sudah mulai markup pencatatan segala macam. Maka di situ pentingnya kita untuk memvaluasi asetnya itu benar-benar dengan harga realnya gitu. Jadi kayak goodwill apa kita coret, terus kita lihat persediaannya itu, kira-kira dengan usaha seperti itu persediaannya itu bentuk apa, dan kita lihat tanahnya itu dicatatkan itu harga berapa lebar, itu semua kita mesti hitung. Jadi simpelnya di sini yang tadi kita kembali ke kasus tadi, kalau kita beli dengan PBV 0,5 ke bawah, ya memang kita nggak bisa menjamin dari likuidasi itu, kerugian dari likuidasi itu. Tapi setidaknya kita menjamin kalau ternyata perusahaan itu ada melakukan aksi korporasi atau membeli atau menjual asetnya itu, kita bisa menjamin bahwa kita itu nggak kena rugi, atau minimal kerugiannya itu minimal lah. Kerugiannya itu minimal ketimbang kalau kita tebus dengan PBV 1 gitu ya. Jadi simpelnya di sini kembali lagi kita mesti ingat, perusahaan itu kunci, keputusan itu bukan di tangan kita gitu ya. Tapi yang di tangan kita itu cuman harga pembelian sahamnya itu. Jadi cari mau sebesar mungkin yang kita bisa, dan supaya kita bisa aman untuk simpan perusahaan itu. Dan kalau ternyata besok-besok perusahaan itu ada aksi korporasi, ya kita nggak terlalu rugi besar, karena aksi korporasi yang dalam artian yang merugikan minoritas shareholder, ya kita nggak terlalu dirugikan karena memang kita udah beli dengan ada MOS gitu, ya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Kita akan ketemu di pembahasan selanjutnya. Bye.